Pintar marah, bela uang rakyat, atau pintar omong, buai janji manis yang tidak sesuai fakta. Miris memang, masih banyak rakyat Indonesia mudah dibodohi oleh politikus busuk yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mantan Nabi yang sudah 3 kali dibui malah dipuji, bahkan disembah balihonya. Nabi mengajarkan umatnya untuk menjaga lisannya, tetapi Rizik yang fasih mencaci maki malah dipuji. Jadi sebenarnya kalian itu pengikut Nabi atau pengikut tukang cuci maki yang teriak revolusi mental. Kalian itu manusia yang diberi akal sehat untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah baliho. Paham? Kalian itu pengikut Nabi yang hidupnya sederhana atau pengikut Bahar Smith yang hidup mewah. Keluarga Bahar Smith saja malu dan minta maaf atas kelakuan Bahar. Lalu kalian masih menuju dan mau mencium kakinya? Mikir. Dalam memilih pemimpin, banyak orang yang mudah dibuai oleh orang yang pintar ngomong. Lihatlah contoh nyata di Jakarta. Berapa juta rakyat miskin yang sudah terbuai mulut manis Anies Baswedan dan buzzer dengan harapan memiliki rumah sendiri melalui program DP 0, tapi akhirnya program itu bukan untuk orang miskin. Berapa juta rakyat yang terbuai dengan kata manis Anies yang memang mengatakan bahwa tidak boleh ada penggusuran lagi di Indonesia, tapi ternyata korban penggusuran malah merasa diperlakukan seperti hewan setelah digusur masa pemerintahan Anies. Kasihan juta rakyat miskin yang dibuai dengan janji dimodalin, punya bisnis, disediakan tempat usaha, dicarikan pembeli, tapi setelah Anies berkuasa semua janji manis tersebut hanyalah bualan. Masih belum puas juga dengan buayan janji manis yang tidak sesuai fakta oleh orang yang pintar ngomong. Mungkin memang inilah cara Tuhan membuka topeng orang yang pintar ngomong. Seperti kata Ahok beberapa waktu yang lalu, kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Ya, kita syukuri, kita bersyukur, kata Ahok yang dibalas riuh oleh para pengunjung. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, tahun kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Karena lebih berbahaya tahun 2024, kata dia. Sekarang rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta sudah bisa melihat sendiri perbedaan kualitas saat Ahok dan Anies berkuasa di Jakarta. Rakyat sudah bisa menilai sendiri siapa yang dikatakan pintar marah dan mau bekerja keras demi rakyat dan siapa yang hanya pintar ngomong. Ternyata sindiran pada Ahok kepada Anies Baswedan beberapa waktu lalu tersebut membuat JK kepanasan. Walaupun dikatakan oleh Ahok, wah karena pintar bicara, pintar ngomong, ia mana suka yang pintar bicara atau pintar marah. Ahok kan marah, pungkas JK. Bagi para oposisi, mereka sadar bahwa ucapan Ahok itu sangat berbahaya karena bisa membuka mata rakyat, makanya mereka kepanasan. Mungkin rakyat Jakarta terlalu lugu karena mudah terbuai dengan kata manis Anies saat kampanye, tapi banyak yang sudah sadar, kecewa, stres, bahkan menyesal memilih Anies. Jika JK mengatakan Ahok pintar marah, itu terserah dia. Ahok marah demi menyelamatkan uang rakyat, jadi bukan asal marah juga. Tidak mungkin seorang marah tanpa sebab, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia marah. Akhir kata, mari kita bertanya dalam hati kecil kita dan menjawabnya secara jujur. Apakah rakyat suka Ahok yang pintar marah demi membela uang rakyat, atau Anies yang pintar omong membuai janji manis saat kampanye yang tidak sesuai dengan fakta setelah dia berkuasa? Masih percaya semua orang yang pintar ngomong atau menutupi semua kelebihan bayar di masa pemerintahannya? Pintar marah, bela uang rakyat, atau pintar omong, buai janji manis yang tidak sesuai fakta. Miris memang, masih banyak rakyat Indonesia mudah dibodohi oleh politikus busuk yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mantan Nabi yang sudah 3 kali dibui malah dipuji, bahkan disembah balihonya. Nabi mengajarkan umatnya untuk menjaga lisannya, tetapi Rizik yang fasih mencaci maki malah dipuji. Jadi sebenarnya kalian itu pengikut Nabi atau pengikut tukang cuci maki yang teriak revolusi mental. Kalian itu manusia yang diberi akal sehat untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah baliho.
Paham? Kalian itu pengikut Nabi yang hidupnya sederhana atau pengikut Bahar Smith yang hidup mewah? Keluarga Bahar Smith saja malu dan minta maaf atas kelakuan Bahar. Lalu kalian masih menuju dan mau mencium kakinya? Mikir. Dalam memilih pemimpin, banyak orang yang mudah dibuai oleh orang yang pintar ngomong. Lihatlah contoh nyata di Jakarta. Berapa juta rakyat miskin yang sudah terbuai mulut manis Anies Baswedan dan buzzer dengan harapan memiliki rumah sendiri melalui program DP 0, tapi akhirnya program itu bukan untuk orang miskin. Berapa juta rakyat yang terbuai dengan kata manis Anies yang memang mengatakan bahwa tidak boleh ada penggusuran lagi di Indonesia, tapi ternyata korban penggusuran malah merasa diperlakukan seperti hewan setelah digusur masa pemerintahan Anies. Kasihan juta rakyat miskin yang dibuai dengan janji dimodalin, punya bisnis, disediakan tempat usaha, dicarikan pembeli, tapi setelah Anies berkuasa semua janji manis tersebut hanyalah bualan. Masih belum puas juga dengan buayan janji manis yang tidak sesuai fakta oleh orang yang pintar ngomong. Mungkin memang inilah cara Tuhan membuka topeng orang yang pintar ngomong. Seperti kata Ahok beberapa waktu yang lalu, kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Ya, kita syukuri, kita bersyukur, kata Ahok yang dibahas riuh oleh para pengunjung. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, tahun kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan, karena lebih berbahaya tahun 2024, kata dia. Sekarang rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta sudah bisa melihat sendiri perbedaan kualitas saat Ahok dan Anies berkuasa di Jakarta. Rakyat sudah bisa menilai sendiri siapa yang dikatakan pintar marah dan mau bekerja keras demi rakyat dan siapa yang hanya pintar ngomong. Ternyata sindiran pada Ahok kepada Anies Baswedan beberapa waktu lalu tersebut membuat JK kepanasan. Walaupun dikatakan oleh Ahok, wah karena pintar bicara, pintar ngomong, ia mana suka yang pintar bicara atau pintar marah. Ahok kan marah, pungkas JK. Bagi para oposisi, mereka sadar bahwa ucapan Ahok itu sangat berbahaya karena bisa membuka mata rakyat, makanya mereka kepanasan. Mungkin rakyat Jakarta terlalu lugu karena mudah terbuai dengan kata manis Anies saat kampanye, tapi banyak yang sudah sadar, kecewa, stres, bahkan menyesal memilih Anies. Jika JK mengatakan Ahok pintar marah, itu terserah dia. Ahok marah dengan menyelamatkan uang rakyat, jadi bukan asal marah juga. Tidak mungkin seorang marah tanpa sebab, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia marah. Akhir kata, mari kita bertanya dalam hati kecil kita dan menjawabnya secara jujur. Apakah rakyat suka Ahok yang pintar marah demi membela uang rakyat, atau Anies yang pintar omong membuai janji manis saat kampanye yang tidak sesuai dengan fakta setelah dia berkuasa? Masih percaya semua orang yang pintar ngomong atau menutupi semua kelebihan bayar di masa pemerintahannya?